Shalom teman-teman semua. Halo, apa kabar? Nah, ketemu lagi dengan saya Kasanto dari Go Student. Dan kita ketemu di satu konten yang baru, yaitu namanya Go Student Online Sharing. Sekali lagi namanya adalah Go Student Online Sharing. Nah, konten ini itu akan ditayangkan setiap hari Sabtu jam 3 sore di IG-nya Go Student dan ya, ini catat ya, dan di YouTube Go Bogor. Nah, jadi teman-teman harus lihat-lihat nih YouTube Go Bogor. Nah, linknya ada di mana? Nanti linknya ada di bawah ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe. Nah, jadi konten baru ini adalah berisi tentang kita sharing ya, sharing ya, paling ya 10-15 menit lah, nggak lama. Jadi teman-teman harus stay tune terus di Go Student Online Sharing. Nah, setiap hari Sabtu jam 3 sore ditayangkan di IG Go Student dan di YouTube Go Bogor. Oke, haleluya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang satu hal, yaitu tentang kesetiaan. Nah, kalau bicara tentang kesetiaan, pasti kayaknya itu berat ya. Setia, untuk setia itu apa yang ada di dalam benak teman-teman semua? Setia. Nah, tapi kita mau bahas nih, karena kesetiaan itu penting sekali teman-teman. Apalagi kita ya lagi menghadapi situasi atau pandemi seperti ini ya. Kadang-kadang kita bosan di rumah gitu ya. Wah, mau ngapain nih gitu. Tapi saya harap teman-teman tetap setia untuk terus membangun kerohanian teman-teman. Saat teduh yang benar, doa, mesbah doa tuh ya. Nah, jangan lupa. Terus nanti juga ada sharing-sharing dari pemimpin yang bisa dibagikan dari WA. Terus ya masih banyak lagi. Jadi teman-teman harus tetap setia, karena kesetiaan itu penting. Oke, kita buka dulu ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Kakak akan bacakan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah ini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wah, ini kalau baca ayat ini ya, kita baca perikopnya aja, udah ngeri teman-teman. Panggilan untuk menderita. Apakah kesetiaan itu diuji oleh penderitaan? Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Nah, dikatakan di ayat 13, 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, teman-teman, kesetiaan itu penting banget. Apalagi di hari-hari ini ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, wah, kita udah ke gereja secara live nggak bisa. Kita mungkin nggak bisa kayak dulu lagi pelayanan secara live. Kita sekarang cuma bisa pelayanan secara online. Komsel kita juga komsel secara online kan? Gitu. Tapi kalau kita punya satu spirit, yaitu namanya kesetiaan, maka kita akan tetap berada di jalan Tuhan. Nah, karena itu penting sekali teman-teman. Nah, kakak cepet banget, kenapa sih banyak orang yang gak setia? Gitu. Jadi, udah mulainya dengan bagus di dalam Tuhan, mungkin ikut retret pemulihan, tapi ending-endingnya gak setia teman-teman. Malah meninggalkan Tuhan. Oke, yang pertama ya, kita baca dulu di Titus 2 ayat 10 yang berkata, ya kakak akan bacakan Titus 2 ayat 10 yang berkata, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Nah, ini ada satu kata yang dipasangkan, yaitu tulus dan setia. Hal yang pertama, kenapa orang nggak bisa setia? Karena pasangannya itu tidak dilakukan. Yaitu apa?
tulus. Orang yang tidak tulus pasti punya hidden motivasi atau motivasi tersembunyi di belakangnya. Ya nggak? Gitu. Nah, coba cek persahabatan kamu dengan temanmu tulus atau enggak? Nah, biasanya ya, kalau persahabatan yang long last ya, yang bertahan itu, biasanya nggak ada embel-embelnya di belakangnya. Nggak mencari keuntungan, nggak ingin mendapatkan apa-apa gitu ya, murni aja bersahabat gitu. Nah, jadi orang yang tidak tulus hatinya, itu bisa dipastikan tidak akan bisa setia. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Kita harus cek hati kita. Apakah kita ini mengikut Tuhan itu dengan tulus? Apakah kita melayani Tuhan dengan tulus? Atau kita mencari keuntungan? Apalagi mencari keuntungan di masa pandemi ini. Waduh, gawat deh. Kalau gitu, ya jangan mencari keuntungan di dalam kesulitan yang seperti ini ya. Janganlah gitu. Nah, kita harus tulus, apalagi mengikut Tuhan. Gitu. Kalau berdoa yang tulus, ya kan, Tuhan tahu isi hatimu. Kalau melayanilah yang tulus, karena Tuhan juga tahu isi hatimu. Pemimpinmu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Nah, jadi kita harus punya hati yang tulus, karena tulus dan setia itu satu pasang, gitu ya. Kalau orang tidak tulus tidak akan bisa setia. Kan orang yang tidak setia biasanya nggak tulus tuh, gitu ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah kita baca di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 yang dikatakan adalah barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Lukas 16 ayat 10 dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, apa maksudnya? Ini cerita tentang apa sih? Lukas 16 ayat 10. Kita boleh lihat dulu nih di Alkitab kita. Lukas 16. Nah, ayat 10 ini bicara tentang apa sih? Nah, yaitu berbicara tentang setia dalam perkara yang kecil. Nah, itu. Ini Tuhan bilang loh ya, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Itu ayat 11-nya. Nah, jadi biasanya ini bicara tentang mengabdi kepada dua tuan ya. Nah, jadi nggak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Tapi saya mau tekankan dari hal yang lain. Kenapa sih tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil? Nah, gini. Teman-teman, kalau zaman sekarang ya, itu orang malah pengennya buru-buru ya, cepet-cepet ya. Nggak mau gitu setia dalam perkara yang kecil. Wah, nggak mau deh. Nah, seberapa banyak teman-teman yang suka nabung di rumah? Ayo, nah ya kan? Kalau nabung, pasti kan nggak langsung banyak. Kadang-kadang kita juga nggak sabar, kita juga nggak setia gitu kan? Nah, ada juga nih, misalnya pemain musik. Wah, pemain musik, kalau ngeliat di YouTube banyak banget pemain musik yang jago-jago. Sedangkan kita siapa? Wah, katanya gitu. Akhirnya apa? Kita nggak setia dalam perkara yang kecil. Nggak setia untuk berlatih, ya kan? Gitu. Nah, apalagi kita nggak setia di dalam pelayanan, ya kan? Pakainya pelayanan yang menurut kita keren gitu. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, kesetiaan ini artinya adalah ya dalam yang poin yang kedua artinya adalah kita itu tidak tahan dengan proses, tidak tahan di proses. Waduh, ada satu contoh ya. Pasti kita semua tahu tentang Yusuf ya. Nah, Yusuf ini begitu setia dengan yang namanya proses, teman-teman. Gitu. Jadi, hidupnya itu memang kayaknya kok penuh dengan liku-liku. Tapi kita lihat bahwa ketika kita setia dengan proses,
maka akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Nah, siapa nih yang nggak setia dengan proses, ya kan? Sukanya, pengennya buru-buru gitu. Atau kalau konflik dengan teman pelayanannya, dengan kakak komselnya mungkin konflik ya. Wah, saya mendingan kabur aja dah daripada saya di sini. Wah, saya mendingan nggak melakukan pemberesan lah. Wah, sulit lah mengampuni lah, nggak bisa lah. Wah, malah memilih untuk pahit hati. Nah, itu bahaya teman-teman, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak setia dalam hal-hal yang kayak gitu, makanya bagaimana caranya Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar? Ya kan? Karena dalam perkara yang kecil, itu adalah tolak ukur untuk kita mendapatkan perkara yang lebih besar lagi. Karena itu setialah di dalam proses. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Karena Tuhan itu tidak mungkin tidak baik. Tuhan itu selalu baik. Oke, yang ketiga, apa sih penghalangnya untuk kita tidak setia, menjadi tidak setia? Yang ketiga adalah, kita buka dulu di Wahyu 2 ayat 4. Ya, dikatakan adalah Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Waduh, meninggalkan kasih yang semula. Coba kita lihat ya, Wahyu 2 ayat 4. Nah, itu kalau dikatakan ya, di Wahyu 2 ayat 1 sampai 3, ini di jemaat-jemaat di Efesus, katanya Tuhan tuh tahu segala pekerjaanmu. Wah, ketekunan, bagus. Sabar, bagus. Ya kan? Sabar menderita, bagus. Tidak mengenal lelah, bagus. Tapi mereka telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Waduh, gawat ya. Jadi yang ketiga, poin ketiga, kenapa kita bisa tidak setia? Karena kita meninggalkan kasih kita sama Tuhan yang mula-mula. Kalau dulu kita ikut retret, ya kan, ikut champion gathering, kita dipulihkan, setelah itu wah berkobar-kobar kita. Api rohani kita berkobar-kobar. Tapi lambat laun mulai, aduh, kayaknya berat ya untuk saat teduh ya. Berat ya untuk mesbah doa ya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Berat ya untuk pelayanan ya. Waduh, males deh berkorban deh. Males deh bangun pagi deh. Wah, itu. Hati-hati teman-teman ya. Kalau kasih kita yang mula-mula sudah mulai luntur, kita harus bertobat. Kita harus kembali lagi sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kasih yang mula-mula. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kakak mau ulangin lagi. Ada 3 hal. Kenapa sih kita nggak bisa setia? Karena hati kita nggak tulus. Yang pertama itu. Yang kedua, kita nggak tahan dengan proses. Perkara kecil aja kita nggak tahan ya. Apalagi perkara yang besar. Ya. Yang ketiga, karena kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, tapi teman-teman, ingat ya. Tuhan itu tetap setia. Karena itu kita harus kejar itu kesetiaan. Ingat loh, kesetiaan itu buah roh. Jadi setiap orang yang sudah lahir baru, pasti ada buah roh di dalam hidupnya. Karena itu, kita harus punya hati yang tulus. Kita harus setia dengan proses. Kuncinya apa tadi? Mengucap syukur ya. Dan yang ketiga adalah kita jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Terus berdoa. Terus saat teduh. Buat teman-teman yang komsel, walaupun komselnya online, jangan pernah mangkir ya. Gitu ya. Tetap setia. Tetap setia buat para pemimpin, tetap setia untuk mengembalakan anak-anak binaannya ya. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Bisa sekarang, bentar lagi, besok. Tapi berbahagialah setiap tuan yang mendapatkan hambanya sedang melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, kita harus tetap setia sampai akhir, sampai finishing well. Nah ini ya, kakak kasih kata-kata penutup, yaitu adalah kesetiaan itu bukan hanya berbicara tentang durasi atau waktu,
tapi juga berbicara tentang pelipat gandaan. Sekali lagi ya, kesetiaan itu bukan hanya berbicara tentang durasi atau waktu, tetapi juga pelipat gandaan. Berapa lama teman-teman kenal Tuhan? Berapa lama teman-teman melayani? Apakah teman-teman sudah mengalami pertumbuhan rohani? Atau mandek? Atau malah menurun? Waduh, gawat ya. Karena itu penting sekali untuk teman-teman hidup di dalam komunitas. Nah, di Go Student ini kita punya komunitas-komunitas para pelajar. Para mahasiswa juga ada. Nah, karena itu teman-teman tetap stay tune ya di IG-nya Go Student, di YouTube-nya Go Bogor, supaya kita akan mendapatkan makanan-makanan rohani dan komunitas-komunitas rohani yang membuat kita semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Oke? Tetap menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan, dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati.